Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, yaitu thariqah daripada Al-Alawiyin yang bersambung kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai pembahasan kita tentang daripada fadilah ilmu, keutamaan daripada ilmu agama, jalan yang pertama, tahapan yang pertama untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ilmu. Sedangkan ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Sebagaimana juga ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Sebab di dalam hadis pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak menambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak menambah dekat dengan Allah, tidak menambah hidayah dari Allah. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu yang menambah takut kita kepada Allah, yang menambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat-sifat daripada ilmu yang bermanfaat, sifat daripada ulama yang bermanfaat, ulama akhirat, dijelaskan qalallahu ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan orang-orang yang kuat ilmunya, yang mendalam ilmunya, itu berkata kami beriman kepada Allah, kullum min indi rabbina, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya berpasrah, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rasikhin fil ilmi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang-orang yang ilmunya kuat, ilmu agamanya itu mendalam. Ar-rasikhuna fil ilmi, yang dimaksud di dalam Al-Quran siapa mereka? Faqala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barrat yaminuhu wa sadaqa lisanuhu wastaqama qalbuhu wa affa batnuhu wa farjuhu fadzalika minar rasikhina fil ilmi. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasikhuna fil ilmi adalah orang-orang yang selalu melaksanakan sumpahnya. Maknanya adalah menepati janjinya. Orang-orang yang ucapannya itu selalu benar, yang jujur di dalam ucapannya. Wastaqama qalbuhu, dan hatinya itu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Wa affa, dan juga
menjaga perutnya serta kemaluannya. Maknanya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika itu adalah orang-orang yang kuat ilmunya, mendalam di dalam ilmu agama. Jadi orang-orang yang bermanfaat ilmunya, ulama-ulama akhirat adalah ulama-ulama yang menjalankan ilmunya, yang taat kepada Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang namanya ulama yang benar-benar ulama, dan juga ada ulama yang ulama yang buruk. Di dalam hadis disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akhwafu ma akhafu ala ummati al ulama usu. Dalam makna hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan, lebih aku takutkan daripada fitnahnya Dajjal, ya, akhwaf ana min ghairi Dajjal akhwaf ala ummati al ulama usu. Ya, aku lebih takutkan atas umatku daripada fitnahnya Dajjal adalah ulama-ulama yang buruk, yang beliau lebih khawatirkan daripada fitnahnya Dajjal, maknanya lebih menyesatkan daripada fitnahnya Dajjal. Itu yang dinamakan dengan ulama dunia. Sedangkan ulama akhirat itu adalah dilihat daripada bagaimana perbuatannya, bagaimana amalannya, bagaimana khusyuknya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum ar-rasikhu fil ilmi, sebagian ulama berkata orang yang kuat ilmunya, orang yang mendalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi man wajada fi ilmihi arba'ata asya, yang menemukan di dalam ilmunya itu 4 perkara. Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallahi, yaitu bertakwa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah ini sifat ulama yang akhirat, ar-rasikhuna fil ilmi. Lalu yang kedua, wa tawadhu'a bainahu wa bainal khalqi, sifat tawadhu, merendah antara dirinya dengan makhluk yang lain. Jadi ulama akhirat itu memiliki sifat selalu tawadhu, tidak merendahkan yang lain, tidak menyombongkan dirinya, namun selalu merendahkan dirinya. Lalu yang ketiga adalah wazuhda bainahu wa bainad dunya, yaitu memiliki sifat zuhud, tidak cinta dunia. Memiliki sifat zuhud antara dirinya dengan dunia, maknanya adalah yang dikejar adalah akhirat. Yang dikejar itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah wal mujahadata bainahu wa baina nafsihi, bermujahadah antara dirinya dengan nafsunya atau dengan dirinya, maknanya adalah selalu berusaha untuk bermujahadah di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha min tafsiril Baghawi. Qultu wa min awsafihim, penyusun yaitu al-alim al-allama al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah, beliau berkata, dan di antara ulama-ulama akhirat ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kuat ilmunya, di antara sifatnya juga adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala, selalu bermuraqabah, selalu merasa dilihat atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu menjaga gerak-geriknya, ya, seperti selalu yakin diawasi oleh Allah. Wal muhafadzatu ala khaufihi fi sairi ahwalihim, dan selalu menjaga sifat atau takutnya kepada Allah di dalam semua keadaannya. Di dalam semua setiap kondisi selalu menjaga perbuatannya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wadawa musakinati wal waqar, selalu memiliki sifat tenang dan teguh di dalam segala perbuatannya.
wal khusyu' wal khudu' wat tawadhu' lillahi azza wa jalla, dan juga memiliki sifat khusyuk dan juga al khudu', tunduk, wa tawadhu', dan selalu merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat ulama-ulama akhirat, yaitu ulama yang dapat membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dilihat daripada bagaimana perbuatannya, bagaimana sifatnya. Galal Imam Al-Ghazali, gila khamsun minal akhlaqi hiya min alamati ulama'il akhirah. Berkata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada 5 termasuk daripada akhlaknya ulama-ulama akhirat. Jadi ketika kita ingin melihat mana ulama akhirat, mana ulama yang sebenarnya, ulama yang diridhoi oleh Allah, itu kita bisa lihat dari sifat 5 akhlaknya. Mafhumatun min khamsi ayatin min kitabillahi azza wa jal, yang dapat dipahami dari 5 ayat daripada Al-Quran. Jadi 5 akhlak ini yang diambil daripada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu adalah yang pertama al-khasyah, memiliki sifat takut. Yang kedua adalah al-khusyuk, selalu dalam keadaan khusyuk. Lalu yang ketiga adalah watawadhu, memiliki sifat merendah. Lalu yang keempat adalah wa husnul khuluqi, dan memiliki akhlak yang baik. Lalu yang kelima adalah wa itharul akhirati ala dunia. Jadi selalu mengutamakan akhirat daripada dunianya. Ini adalah 5 akhlak tanda orang yang termasuk daripada ulama akhirat. Adapun yang pertama yang diambil daripada Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah adalah ulama, kata Allah. Jadi ulama yang sebenarnya adalah yang selalu memiliki sifat takut kepada Allah, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ulama yang sebenarnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah, mereka itulah ulama. Bisa dilihat daripada perbuatannya, gerak-geriknya orang yang takut kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khasyah, buah daripada ilmu itu adalah al-khasyah, takut kepada Allah. Wa ammal khusyuk, akhlak yang kedua tanda ulama akhirat adalah al-khusyuk, selalu khusyuk kepada Allah. Famin qaulihi ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, yaitu orang-orang yang khusyuk kepada Allah, yang tidak membeli dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu harta yang sedikit atau harga yang sedikit. Maknanya adalah tidak menukar ayat-ayatnya Allah dengan dunia. Maknanya adalah tidak menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Namun yang selalu didahulukan adalah yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, wa amma tawadhu, orang yang tawadhu, famin qaulihi ta'ala, Allah berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Allah berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tawadhu, untuk merendah, padahal beliau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akhlaknya ulama akhirat, selalu merendah, tidak menyombongkan dirinya, tidak merendahkan yang lain. Adapun yang keempat adalah wa amma husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, memiliki sifat yang baik. Famin qaulihi ta'ala, Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum,
dengan rahmatnya Allah engkau wahai Nabi Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang lembut, akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau memiliki budi pekerti yang agung. Ini adalah tanda ulama akhirat, akhlaknya baik. Lalu yang kelima adalah wa amma zuhdu, adapun zuhud fa min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Allah berfirman yang artinya dan berkata orang-orang yang berilmu. Apa yang dikatakan orang-orang yang berilmu? Wailakum, celaka kalian. Celaka orang-orang yang mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Thawabullahi, sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ulama akhirat selalu mendahulukan akhiratnya, ya, tidak mengejar dunia, selalu mengajak orang untuk mengutamakan akhiratnya, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulu la yakunu rajulu min ahli ilmi hatta la yahsuda man fawqahu wa la yahqira man dunahu wa la yabtaghi bihi thamana. Berkata Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa seseorang tidak menjadi ahli ilmu, tidak termasuk golongan ahli ilmu yang sebenarnya ulama akhirat, sampai memiliki sifat tidak memiliki rasa iri terhadap orang yang di atasnya dan tidak merendahkan orang yang di bawahnya. Jika masih memiliki sifat iri atau merendahkan orang yang di bawahnya, bukan termasuk daripada ulama akhirat, tapi ulama yang dan juga tidak mengharapkan yaitu daripada harta dunia, ya, tidak menjual agamanya. Orang yang seperti ini baru dianggap orang-orang yang benar-benar berilmu, ar-rasikhuna fil ilmi, yang kuat ilmunya, yaitu intinya adalah memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, menjadikan ilmu kita bermanfaat, menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.